Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Bapak Ibu dan sekalian kaum muslimin rahimakumullah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan anugerah nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tak terhingga, sehingga sampai dengan hari yang ke-17 bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, melaksanakan Syam Ramadan, dan barusan saja kita melakukan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Apa yang kita kerjakan menjadi amal shalih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kalau ada kekurangan, ada kelemahan di dalam kita mengabdi kepadanya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sepertiga yang kedua yang menurut hadis riwayat Imam Ahmad dari bulan suci Ramadan adalah merupakan waktu-waktu Allah memberikan ampunan, maghfirah kepada kita. Jadi awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Awalnya merupakan rahmat, pertengahannya merupakan pengampunan, dan akhir daripada Ramadan adalah pembebasan kita dari siksa api neraka. Mudah-mudahan segala ketaatan kita kepadanya berujung pada kebahagiaan. Andaikan puasa itu merupakan sesuatu yang berat, sholat itu sesuatu yang berat, melelahkan, meletihkan, mudah-mudahan dengan kewahan dan keletihan kita itu kita terantarkan dalam kebahagiaan. Biasa orang bilang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, kemudian bersenang-senang kemudian. Atau biasanya sengsara membawa nikmat. Jangan dibalik, nikmat membawa sengsara. Teriring sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena satu-satunya panutan teladan utama kita adalah beliau. Sedapat mungkin kita mencontoh bagaimana beliau menjalani hidup ini, walaupun memang tidak gampang. Untuk bisa mencontoh Rasulullah apa adanya itu butuh perjuangan. Minimal yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Keimanan kita dengan Allah dan keimanan kita dengan hari akhir itu harus betul-betul mendarah daging, baru sumsum. Artinya apa? Artinya begitu tertanam kuat di dalam jiwa sehingga menjadi kesadaran diri yang mengantarkan pada setiap peristiwa dan kejadian itu subhanaka ma khalaqta batila subhanaka faqina adzab bannar. Membuat kita betul-betul panutan ideal, contoh teladan terbaik adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Butuh keimanan dengan Allah, butuh keimanan dengan hari akhir. Bagi orang-orang yang obsesi duniawiat dalam hidupnya, sulit untuk menjadikan Rasul sebagai figurnya. Coba dengan bisa bayangkan seorang yang segalanya ada, apapun yang dikatakan pasti akan dikerjakan oleh pengikutnya, oleh masyarakatnya, oleh umatnya. Tapi justru beliau memilih sehari dalam keadaan kenyang, sehari dalam keadaan lapar. Beliau tidak tidur beralaskan permadani. Beliau tidak bergelimang dengan kekayaan yang mewah.
tetapi beliau memilih hidup dalam keadaan yang amat sangat sederhana, yang pada saat tertentu Umar pun sempat berlinang air mata ketika melihat beliau yang istirahat tidur hanya beralaskan anyaman daun kurma. Subhanallah, bagaimana mungkin kita yang kadang-kala belum punya apa-apa aja sudah gayanya seperti orang bos, orang kaya, ya. Jadi belum punya apa-apa, gayanya orang kaya. Akhirnya apa? Kata Bang Roma, gali lubang, tutup lubang. Utangnya ada di mana-mana. Ya, mudah-mudahan kita terbebas ya. Walaupun negara kita memang termasuk negara yang banyak utang. Ya, kita berdoa. A'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita ini segera bisa untuk terlepas dari lilitan utang dan tekanan-tekanan pihak lain. Ya, itu butuh keberanian untuk ittiba pada sunnah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan sekalian, yang pertama kita masih melanjutkan bahwa di dalam hidup ini harus didasari dengan keyakinan, karena keyakinan tidak bisa untuk dihilangkan dengan sebuah keraguan, dan yakin itu harus bersumber kepada ilmu. Ilmu itu bisa an-nadhari, bisa dari pemikiran, penglihatan, bisa dari riwayat atau nakli atau dalil. Jadi bicara ilmu, khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Jadi bicara mengenai ilmu, maka ada ilmu yang diperoleh dengan cara alamiah, tetapi ada ilmu yang diperoleh dengan cara imaniah. Yang alamiah itu tentu terkait dengan kebenaran-kebenaran objektif yang ada di sunnatullah. Yang terkait dengan imaniyah, kebenaran-kebenaran objektif yang ada di dalam firman dan sunnah, firman Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sering disebut dengan istilah ad-dalil, sesuatu yang menunjukkan. Karena boleh jadi akal belum sampai ke sana, maka yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan adalah nas Al-Quran, ayat-ayat Allah dalam Quran, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih atau yang makbul, yang diterima melalui jalur periwayatan dan kaidah-kaidah yang ada dalam ulumul hadis. Nah, oleh karena itu, ketika kita itu sudah meyakini sebuah perbuatan, maka berlakulah perbuatan itu pada diri kita. Sedangkan ketika masih syak, masih ragu, maka tersaja kaidah wa makana mutaradidun baina subuti wa adamihi ma'a tusawi tarafal shawabi wal khata'i duna tarjihi ahadihima alal akhar. Jadi kalau kita bicara mengenai syak atau keraguan, keraguan itu suatu pertentangan antara tetap dan tidaknya sesuatu perkara, di mana pertentangannya tersebut sama antara dua ujung kebenarannya atau kesalahannya, tanpa dapat dilakukan tarjih, penguatan dari salah satu ujung keduanya tadi. Maka ketika orang itu dalam keadaan antara benar dan salah, dia tidak bisa untuk menentukan, maka di saat itu tidak berlaku baginya hukum perkara itu. Seperti orang yang telah wudhu misalkan, kemudian datang keraguan apakah ia telah berhadas atau dia tetap dalam keadaan wudhu, maka dalam hal ini ditetapkan hukum yang telah diyakini, yakni masih ada wudhu dan belum berhadas. Jadi ketika orang itu pada awalnya sudah yakin dan memang secara alami dia sudah melaksanakan yang namanya wudhu, sehingga dia dalam keadaan suci, nah maka ketika dia ragu apakah telah datang hadas, apakah dia sudah batal atau belum, maka ketika pengetahuan mengenai hadas atau mengenai batalnya wudhu datang kemudian, dan dia tidak bisa untuk memberikan penguatan
antara benar-benar ia sudah batal atau benar-benar ia belum batal, maka ketika itu hukum yang syak ini, yang ragu ini tidak bisa dipegangi, maka yang kembali ke hukum asal al-aslu baqa'u makana alaman kama, yakni kembali kepada karena dia telah yakin dalam keadaan berwudu dan dia tidak bisa membuktikan bahwa dia sedang berhadas atau batal, maka hukum yang berlaku adalah hukum tetap dalam keadaan wudu. Nah, itu contoh lain adalah apabila ada orang yang mencuci najis akibat jilatan anjing, kemudian ia ragu apakah ia telah mencuci dengan debu atau belum. Dalam hal ini tetapkan hukum belum mencuci dengan debu, karena yang ia yakini adalah adanya najis. Jadi katakan orang itu punya bejana, punya piring, punya cuek, ya, punya alat-alat perkakas rumah tangga yang kemudian dijilat oleh anjing, ya, dijilat oleh anjing, maka hukum najisnya ada najis mughalladhah. Dalam fikih kita kenal ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Najis mukhaffafah, najis yang paling ringan perlakuannya, cukup diperciki dengan air yang suci dan mensucikan, maka najis itu sudah suci, barang itu sudah tidak najis lagi. Nah, itu biasanya dalam hadis cuma satu, yaitu najisnya si bayi yang mungkin baru lahir, laki-laki, syaratnya laki-laki, yang perempuan tidak, laki-laki yang dia belum mendapat asupan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, cara yang demikian ini agak sulit sekarang ini karena orang tua, ibu-ibu sudah sering ngasih asupan selain daripada air susunya. Bagaimana kalau asupan misalkan madu? Sama saja, apakah madu, apakah madu rasa, atau iwel-iwel, gitu, sama saja. Pokoknya dia sudah mengkonsumsi selain daripada air susu ibunya, maka sudah tidak lagi najis mukhaffafah, tapi ningkat menjadi najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah itu cara mensucikannya adalah dengan satu, menghilangkan ainnya. Ainnya itu barangnya. Jadi barangnya harus hilang dulu. Ya, tidak bisa, oh ini sudah nggak najis ini, kenapa? Oh, barangnya masih nongol di situ. Ya, harus hilang dulu barangnya. Kemudian yang kedua, bautnya. Nah, bautnya. Kadang-kadang barangnya sudah nggak kelihatan, tetapi sifat baunya masih nyengat. Nah, maka itu berarti ainnya masih ada di situ, barangnya masih ada di situ. Kemudian warna. Nah, ini warna. Warna itu juga betul-betul harus hilang. Hanya saja dalam kasus tertentu itu pengalaman saya nggak bisa hilang. Contohnya apa? Darah misalnya. Darah itu ketika sampai agak kering, kemudian dia terkena di kain, maka kain itu tidak bisa hilang, tidak bisa hilang warnanya dari darah itu tadi, tetap berbekas, Jangankan yang darah, maaf ya, kotoran kita kalau sudah nempel di kain, kemudian tidak segera untuk dibersihkan sampai dengan kering, maka bekasnya itu masih nampak. Ini biasanya kalau kita punya anak kecil, ya. Ini Ilyas ngaji beneran, bentar lagi mau nikah ya. Itu kalau punya anak kecil, ya, itu biasanya kotorannya anak kecil, ya, itu warnanya biasanya lebih pekat, ya. Sehingga ketika dibasuh dia sulit untuk bisa hilang sempurna warnanya itu. Ngecap istilahnya orang Jawa itu bisa ngecap, bekasnya itu masih ngecap. Nah, kalau sudah seperti itu, ya maka konsep yang ketiga yakni rasa, dirasain. Untuk meyakinkan bahwa airnya sudah nggak ada, maka itu bisa dirasain. Loh, kenapa? Sama dengan begini. Logikanya sederhana. Kenapa kita mengatakan langit itu biru? Langit itu biru.
Padahal ketika kita itu menunjuk pada langit yang biru, sebenarnya langit sendiri tidak punya warna. Dia hanya pantulan. Dia pantulan daripada kondisi objektif yang ada di sekitar itu. Ya. Atau kita ketika melihat yang namanya air samudra, air laut, itu kesannya kan agak biru gitu. Tapi kalau kita ambil ternyata air itu tidak punya warna. Maka warna yang ada itu sebenarnya pantulan apa yang ada di sekelilingnya. Maka itu tidak ada. Nah, sama dengan ketika bekas-bekas darah tadi itu atau bekas-bekas kotoran anak kecil tadi itu, ketika sudah agak mengering kita gosok sedemikian, bahkan sampai kadang-kadang bodol semua, bodol itu ya, rusak kainnya, itu ternyata tetap nggak bisa hilang. Nah, itu bukan berarti barangnya masih ada, karena dia memantulkan terhadap sifat daripada barang tadi itu. Oleh karena itu, maka caranya adalah dirasai. Nah, kalau masih ada rasanya memang sedih. Ini korban merasakan, karena mau fikir itu harus sampai yakin. Kalau nggak yakin, tetap aja tidak punya hukum. Akhirnya dicek dulu, wah masih agak sedih lah, diucap lagi gitu, ya, diuji lagi, dibersihkan lagi, ya. Jadi itu artinya hilang rasa, hilang warna, kemudian hilang barang, ya, sifat-sifat daripada air tadi itu telah hilang. Itu cara menghilangkan najis mutawassithah. Dan najis mutawassithah paling banyak, ya, paling banyak. Ya. Kemudian tingkat menjadi najis mughalladhah, yaitu khusus najisnya anjing. Liur anjing itu cara mensucikannya dengan dibasuh 7 kali basuhan. Salah satu di antara basuhan itu menggunakan debu atau tanah. Menggunakan debu atau ada orang yang dia mencuci bekas jilatan anjing, kemudian dia ragu apakah sudah menggunakan tanah atau belum, maka hukum yang berlaku adalah keyakinan dia bahwa ini wadah ada najis mughalladhah tidak bisa gugur dengan hanya berasumsi tadi itu sudah atau belum, maka dia tetap harus melakukan tindakan mencuci dengan basuhan air bercampur dengan debu atau tanah. Nah, itu artinya bahwa keyakinan tidak bisa untuk digugurkan, ya, dengan keraguan atau datangnya faktor yang lain setelah dia punya keyakinan itu. Nah, jadi ini sangat menarik untuk kita kaji, untuk kita dalami. Dari kaidah ini pula muncul al-aslu bara'atu dhimma. Muncul al-aslu bara'atu dhimma, yakni hukum itu adalah bebas dari tanggungan sesuatu. Artinya apa? Jika memang kondisi itu dia sudah yakin, dia sudah berwudu, maka tidak boleh menanggung keraguan mengenai batalnya. Ketika dia sudah yakin bahwa ini ada najis, kemudian dia itu menyempurnakan dalam pembasuhannya, pensuciannya, tidak boleh itu kemudian ditanggungkan. Maka tetap berlaku adanya najis itu, dan tetap berlaku bahwa ketika orang itu punya keyakinan, maka keyakinannya itulah yang membawa dia untuk melakukan tindakan. Pada akhirnya manusia itu dilahirkan bebas dari segala utang, dari kewajiban ataupun pertanggungjawaban yang lain. Jadi kalau kita menilik manusia lahir dalam keadaan fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir itu dalam keadaan suci, artinya dia tidak membawa utang piutang, tidak punya tanggung jawab apapun, apalagi yang terkait dengan kedua orang tuanya atau terkait dengan miliunya. Maka istilah ada dosa warisan itu enggak ada di dalam konsep Islam, tidak dikenal, ya. Kenapa? Karena yang lahir itu tidak menanggung kewajiban yang melahirkan, ya. Demikian pula nanti yang dilahirkan tidak menanggung kewajiban yang melahirkan. Kenapa? Karena al-aslu bara'atu dhimma. Pada prinsipnya setiap manusia lahir itu terbebas dari segala utang, kewajiban ataupun pertanggungjawaban dari pihak manapun.
Nah, kemudian kalau lalu dia menjadi anak yang mayis, yang bisa membedakan, kemudian menjadi anak yang sudah balik, nah itulah baru ketentuan akan menimpa kepada yang bersangkutan. Adalah suatu kewajiban, pertanggungjawaban itu adalah karena hak-hak yang telah dimiliki, yang didatangnya itu adalah karena adanya sebab-sebab yang timbul setelah manusia itu lahir dan hidup di tengah masyarakat. Artinya begini, adanya kewajiban itu sebenarnya lebih ditentukan karena, sekali lagi, karena dia sudah melakukan interaksi dengan lingkungan di mana dia berada. Nah, jadi kalau misalkan kemudian ada istilah al-mu'min bisyurutihim, orang beriman itu diikat oleh perjanjian-perjanjian yang ada. Ketika orang itu lahir tidak punya kewajiban apapun, tapi ketika dia kemudian sadar bahwa dia sebagai anak, maka ada kewajiban untuk mengabdi kepada orang tua, namanya birrul walidain. Pada awalnya tidak ada kewajiban apa-apa, tapi ketika dia mengerti bahwa dia adalah seorang hamba, maka muncullah kewajiban untuk mengabdi kepada Tuhan, namanya beribadah. Tadinya dia biasa-biasa saja, tapi kemudian berinteraksi dengan sama, maka muncul kewajiban akibat interaksinya itu, namanya muamalah. Nah, jadi kalau kita melihat seperti ini, maka sekali lagi pada prinsipnya orang dibebaskan dari suatu tanggung jawab atau suatu kewajiban sepanjang dia memang tidak mendatangkan atau mengikatkan diri dengan kewajiban itu sendiri. Makanya istilah Islam itu la ikraha fid-din. Islam itu nggak ada paksaan dan tidak perlu dipaksa-paksakan atau dipeluk oleh siapapun. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, ketika nalar manusia itu sudah sempurna, memiliki kecerdasan, maka kemudian dia akan tahu dan dia akan mengikatkan dirinya kepada kebenaran dan kebajikan itu, yakni al-Islam sebagai puncak kenikmatan yang sempurna yang diberikan oleh Allah untuk mengatur dan menata hidup manusia ini. Ingin bahagia, ingin selamat, ya berislam. Siapa yang ingin berislam? Nalar sehatnya, akal cerdasnya. Bukan berarti saya mengatakan yang tidak Islam itu kemudian akalnya nggak sehat, nggak cerdas. Tapi yang jelas tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi ketika akal manusia itu cerdas, akal manusia itu sudah sehat, nalarnya bagus, maka dia tahu bahwa Islam itulah satu-satunya agama yang pantas untuk dianutnya, yang pantas untuk dipeluknya, untuk diikuti. Kenapa? Untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu Mas Roni ya. Ini ada Mas Roni juga ya. Ini ada Mas Saiful, ini juga ada ya. Nah, kemudian Mas siapa ini? Sohib. Loh, yang Najib. Nah. Ada di belakang. Oh, masih ada di kedalaman. Tidak apa-apa. Namanya panti ya begini ya. Ketika ada lockdown ya semua disuruh pulang. Tinggal yang senior aja yang ada di dalamnya. Nah, jadi sekali lagi keyakinan bahwa yang namanya Islam itu rahmatan lil alamin itu akan sesuai dengan nalar manusia, dan ketika nalar manusia itu sudah cerah, sudah sehat, insya Allah dia akan pilih Islam sebagai agama yang menuntut dia menuju kebahagiaan. Tapi la ikraha fid-din, tidak ada paksaan. Kowe arep mukmin yo karepmu, arep kafir yo karepmu, arep muslim yo karepmu, arep non muslim yo karepmu. Itu tergantung pikiranmu dewe. Semua manusia tidak diikat kecuali dia mengikatkan dirinya sendiri. Al-aslu baratu 5. Kok ngomong Mas, kok gede kan? Bapak aku terus semangat untuk menyampaikan ini. Kemudian yang kedua, al-aslu fi sifatil aridah al-qadam. Pada prinsipnya sifat-sifat yang sifatnya datang kemudian itu dianggap tidak ada.
Artinya aksesoris itu terkalahkan dengan yang orisinil. Itu Mas ya. Kalau ada orang itu asli perempuan, kemudian kok pakaiannya laki-laki, maka yang dihukumi adalah asli perempuannya. Jangan kebalik, kayak anak pondok yang tak berani nikah. Kenapa? Karena dia melihat di luar sana tidak ada orang perempuan, semua jadi laki. Kenapa? Karena yang perempuan pakai pakaian laki-laki. Nah, padahal perempuan hukumnya tetap perempuan. Yang orisinil, yang asli itu perempuan. Masalah aksesorisnya itu diabaikan. Namanya faktor sifatil arido. Sifat-sifat yang datang kemudian, maka itu harus diabaikan, dianggap tidak ada. Yang ada itu yang asli, yang orisinil itu tadi. Ya. Nah, yang dimaksud dengan sifat arido ialah sifat yang tidak terdapat pada asal mulanya. Maksudnya sifat yang datang kemudian. Jika dalam suatu perkara terdapat keraguan karena datangnya sifat seperti itu, maka ditetapkan hukumnya seperti sedia kala, yakni bahwa sifat-sifat itu dianggap tidak pernah ada. Sebagai contoh, misalkan dalam akad jual beli, apabila terjadi suatu perselisihan antara kedua belah pihak, di mana suatu pihak mengatakan bahwa akad jual beli yang diadakan itu digantungkan dengan suatu syarat tertentu, sedang pihak yang lain mengatakan sebaliknya, yakni bahwa akad jual beli itu tanpa digantungkan dengan adanya syarat tertentu. Maka dalam sengketa perkara ini, yang mengatakan bahwa akad jual beli tanpa digantungkan dengan suatu syarat yang harus dipegangi dan dimenangkan, karena penggantungan suatu syarat adalah sifat yang mendatang yang pada hakikatnya tidak ada. Contoh sederhana begini. Ini biasanya kalau kita bicara orang Madura itu orang yang paling cerdas. Ya. Jadi ada orang Madura beli semangka. Ya, beli semangka. Kemudian oleh penjualnya itu diberi contoh. Sebelah contoh itu sama, bentuknya sama. Rupanya sama, besarnya sama. Yang contoh itu diiris warnanya merah. Rasanya manis. Contoh itu tadi. Kemudian terjadilah transaksi antara penjual dan pembeli. Yang dibeli oleh penjual itu yang sebelahnya, bukan contohnya ini. Bukan contohnya ini yang dibeli. Karena itu akan terjadi bahwa ini yang aku beli. Oke, ini yang aku jual. Terjadilah proses transaksi jual beli. Nah, ternyata ketika nyampe di rumah, diiris itu namanya semangka. Ternyata dalamnya itu separuh putih, separuh merah, alias bendera Indonesia Raya. Ya, jadi putih dan merah. Kemudian dimakan sepo. Sepo itu apa ya? Tadek rasanya. Apa itu tadek rasanya? Dia masih mending. Sepo, nggak ada rasa sama sekali. Hampa. Kayak senyumnya. Masa kayak ya, kalau jam-jam segini masih kelihatan senyum yang hambar. Tapi nanti kalau jam 4 sore, senyumnya sudah lain. Nah, jadi akhirnya pembelinya ini datang. Loh Pak, ini kan saya kembalikan ini. Kan tadi kan contohnya seperti itu. Maka penjualnya bilang, yang kau beli kan bukan contohnya. Yang kau beli kan barang ini yang kau beli. Nggak bisa, contohnya itu begitu, sampai menipu. Lalu tidak menipu, saya juga tidak tahu dalamnya itu. Lalu untuk menyelesaikan itu datang orang Madura yang tengkar tadi itu. Orang Madura begini, ini tadi naik apa sampean? Ya naik sepeda motor. Salah bapak. Semangka itu kalau dinaikkan sepeda motor itu bisa masuk angin. Karena masuk angin, maka yang tadi warnanya putih, yang warna merah, manis berubah menjadi warna setengah putih. Dia terlalu takut. Coba naik mobil, nanti kan tetap dia merah. Nah, itu artinya sifat yang datang kemudian tadi itu bahwa ternyata ini barang yang dibelinya tidak sesuai dengan yang dicontohkannya. Nah, sama dengan orang itu ketika beli obat batuk di toko, kemudian gara-gara dia lihat di TV
ada reklame, ada iklan. Ya. Jadi begitu diminum itu kemudian sembuh. Nah dulu dia beli, diminum berkali-kali nggak sembuh-sembuh. Oh dia datang kepada penjualnya. Ini penjual ini bohong ini. Oh saya itu sudah minum berkali-kali kok nggak sembuh batuk saya. Padahal di TV itu sekali minum itu sudah sembuh. Nah, penjualnya pintar kalau ini, tidak perlu orang Madura yang jembatan. Dia jawab, Bapak sih salah. Kalau beli obat Sentok Cat itu memang di sini, cuma tempat minumnya Bapak yang keliru. Maksudnya Bapak masuk TV dulu baru diminum. Itu nanti Bapak akan seperti yang ada di TV. Nah, jadi sifat-sifat aridho itu tidak bisa digunakan untuk menggugurkan daripada keaslian daripada barang itu, ya. Tetapi kecuali ketika dalam perikatannya muncul, saya beli ini dengan catatan nanti kalau tidak sesuai dengan yang sampean jelasin, maka saya akan kembalikan. Kemudian penjualnya mengatakan oke. Ketika oke, ternyata betul terjadi tidak sesuai, dikembalikan. Tapi tetap pedagang mengelak. Kenapa? Karena boleh jadi barang itu sudah ditukar, kan sama-sama nggak tahu. Boleh jadi barang itu ketika bangunan sudah ditukar. Maka ketika penjual mengingkari, hukum tetap berlaku, bahwa sifat-sifat yang dibawa kemudian itu dianggap tidak ada. Maka tidak bisa batal jual belinya gara-gara adanya sifat yang salah tadi itu, yang tidak sesuai tadi. Nah, kecuali memang pedagangnya, penjualnya diajak sampai di rumahnya sana, kemudian dibuka betul, ternyata ini barang tadi. Nah, itu baru bisa. Dan kalau itu tidak akan terjadi sengketa. Nah, oleh karena itu sengketa yang sifatnya demikian, maka yang dimenangkan adalah pedagangnya. Kenapa? Karena pedagang itu sudah memberikan barang dagangannya apa adanya, dan pada saat penerimaan tidak ada sifat-sifat yang lain. Bahkan ini kalau terkait dengan nikah, itu bagian daripada hukum muamalah. Nikah itu ketika ternyata pilihannya tadi itu tidak cocok, ya, sesuai dengan yang dikatakan oleh orang tuanya, itu bisa dikembalikan. Jadi bisa dikembalikan itu, istri itu dikembalikan kepada. Nah, coba nanti kalau kita ngaji fikih. Ini Mas Roni ini sudah senyum-senyum juga ini Mas Roni. Mas Ipul juga senyum-senyum, padahal baru SMA kelas berapa lu? Kelas 1 ya. Oh, coba yang boleh doa. Ini saya wis lulus sarjana agama, sarjana boleh. Mas Ilyas itu sudah sarjana, boleh itu ya senyum-senyum itu. Itu coba lihat ya. Tahu-tahu ternyata barang yang diceritakan itu nggak cocok, maka boleh untuk dikembalikan. Itu istrinya boleh kembalikan kepada orang tuanya. Tapi makanya kemudian sekarang ini jarang yang itu. Kenapa? Karena biasanya ta'arufnya sudah mulai sebelum akad sudah ta'aruf ya. Ada namanya hibah, ada namanya masa pinangan. Mas Ruli sudah pernah minang orang belum? Belum. Belum pernah. Proses ya. PDKT, pendekatan jarak pendek. Nah, jadi contoh lain, seorang membeli gelas di toko, setelah sampai di rumah retak gelasnya. Maka kalau tidak ada perjanjian, tidak dapat dikembalikan karena retak itu sifatnya kemudian. Tadi itu, ya. Makanya kan sama dengan ketika kita ada di bank mengambil duit. Nah, ini mohon maaf ini, karena lagi situasi darurat COVID itu ternyata tidak ada darurat virus, ya, tapi darurat virus. Terjadi lockdown ya. Maka ketika ngambil duit di dalam teller di bank itu kan ada tulisan hitung dulu baru pergi. Kalau setelah pergi kalau bilang kurang, maka itu tidak bisa diakui. Lah sama dengan itu. Tuku gelas dilihat, tidak apa-apa, dibawa pulang, ternyata nyampe di rumah retak. Lah retaknya itu ada sifat baru. Karena itu yang baru tidak bisa menggugurkan asli yang ada. Nah, karena itu
al-aslu fi sifatil aridah ada pada prinsipnya sifat-sifat yang datang kemudian atau akibat faktor eksternal maka itu diabaikan, dianggap tidak ada. Itu dari al-yakin la yuzal bisa. Ketika yakin tidak bisa digugurkan karena keraguan. Dari lahir pada yang pertama al-aslu baradimah, bahwa tidak menanggung seorang kecuali apa yang sudah ada pada dirinya. Yang kedua, pada prinsipnya sifat-sifat asing datang kemudian itu dianggap tidak ada atau diabaikan. Lalu yang ketiga, al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Jadi pada asalnya tetapnya sesuatu itu adalah karena sesuatu yang sudah tetap ada sebelumnya. Jadi baqa'u makana ala makana. Ya. Sama dengan ketika kita bicara mengenai rumah, maka apa yang menjadi awal adanya rumah? Ya pondasi itu. Ya. Maka kemudian jika ada bangunan itu tidak sesuai dengan pondasinya, maka bangunan itu yang keliru. Karena yang benar adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah, ini penting. Keyakinan kita juga demikian. Ya, keyakinan kita juga demikian. Kaidah ini diarti dengan dalil istisqa, ya, yang digunakan oleh ulama usul fikih, yakni memperlakukan ketentuan hukum yang telah ditetapkan atau telah ada pada masa lampau sampai ada ketentuan hukum yang lain yang merubahnya. Ini istisqa. Istisqa itu artinya apa? Pengakuan keberlangsungan sebuah hukum dalam perkara tertentu sepanjang belum ada ketentuan yang baru, maka hukum itu tetap berlaku. Jadi kalau kita itu belajar ilmu hukum, ya, ini mana yang sarjana hukum ini? Kayaknya nggak ada yang dari hukum ini. Oh ya, Mas Ilyas ini sarjana hukum perdata, ya, akhwalus syahsiyah, ya. Jadi syariah akhwalus syahsiyah. Kalau Mas Roni ini tarbiyah, PAI, ya, Tarbiyah Islami. Kemudian Mas Safid apa itu? Teknik elektro. Kalau urusan trum menyetrum itu urusan daripada Mas Safid ini, ya. Makanya di panti ini nggak perlu khawatir urusan setrum itu nggak lancar, ya cukup panggil Mas Safid, akan lebih parah lagi. Karena apa? Ilmunya belum dipraktekkan. Tapi untung sudah panti kita ada pengurusnya, Mbak Mukid, ya, Bapak sudah demaknya kabel-kabel dengan rapi itu. Akhirnya pada demaknya itu gak kerosot. Ternyata untuk yang masuk ke panti itu dimatikan dulu beberapa waktu. Mas Anam bingung gitu. Lu kok mati di semuanya? Gak tahunya dimatikan dari atas. Sakarnya atas diputus. Nah, itu kalau orang tidak tahu ilmunya semua serba bingung. Tapi yang tahu ilmunya santai-santai saja. Apakah sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu? Darurat COVID seperti ini, virus corona ini, bagi yang berilmu tidak akan bisa beramal apapun kebajikan dimanapun dia, Allah pasti melipat gandakan. Ya, tidak harus berada di tempat yang mengerumun, ya, berkerubun, ya, itu tetap dapat nilai-nilai berjamaah. Sepanjang dia sudah membiasakan. Ada orang yang ngamal ngenteni Ramadan tok. Nanti sholat jamaah yang masjid ngenteni Ramadan tok. Begitu Ramadan naik lockdown bingung, gitu. Ya, tapi bagi yang biasa sholat jamaah di masjid, kemudian ada halangan makhofah, ada rasa takut yang dibenarkan oleh ilmu, maka dia tetap walaupun tidak berangkat ke masjid, dia dapat nilai seperti dia berangkat di masjid. Nah, pada muhakama kebiasaannya dia itu menjadi hukum. Dan Allah menghargai itu. Dulu Bani Israel itu banyak mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi karena banyak yang haramkan, maka Allah justice haram juga apa yang dia haramkan untuk dirinya itu. Makanya kemudian menyulitkan mereka sendiri. Dalam beragama juga begitu. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada landasannya dikerjakan, diyakini menjadi kewajiban, maka itu akan menjadi beban bagi dirinya. Makanya Islam yang rahmatan alamin, Islam yang memberikan kemudahan, Islam yang mengantarkan pada kebahagiaan. Gampang untuk mendapat kebahagiaan, gampang untuk mendapat pahala, ya. Gampang, tutur kata yang bagus saja sudah pahala, ya. Petunjukmu pada orang yang butuhkan sudah pahala,
Ya kan? Mencegahmu dari kemungkaran sudah pahala. Ngajakmu untuk kebaikan sudah pahala. Sudah, kalau bicara pahala itu subhanallah. Lisan kita alat untuk menghimpun pahala. Maca Quran, wah pahala. Ngerasani konco, dosa. Ya, jadi kalau dosa juga gampang ya untuk didapat itu. Nah, oleh karena itu dalam kaidah yang namanya istisqat itu adalah menganggap suatu hukum berkelanjutan sepanjang tidak ada perubahan pada hukum itu. Jadi tetap berlaku. Ada istilah syar'u man qablana syar'u lana. Syariah sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan diutus jadi Rasul itu tetap berlaku sepanjang tidak ada penasahannya, penghapusannya. Jadi tetap berlaku. Fatabi milata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Ikuti milah tradisi agama daripada Ibrahim yang dia itu adalah muslim, yang tidak musyrik. Nah, jadi kalau melihat itu seperti khitan, seperti menjamu tamu, seperti kurban, seperti haji. Nah itu sebenarnya kan ittabi millata Ibrahim hanifah. Kenapa? Karena hukum itu tetap berlaku sepanjang tidak ada penghapusannya atau pencabutannya. Berdasarkan kaidah ini pula, manakala seorang menjumpai suatu keraguan mengenai hukum suatu perkara, maka diberlakukan hukum yang telah ada atau yang telah ditetapkan pada masa yang telah lewat sampai ada hukum lain yang merubahnya, karena apa yang telah ada lebih dapat diyakini daripada yang akan. Jadi inilah yang kemudian kalau dalam bahasa hukum ada jurisprudensi, bagaimana putusan-putusan itu dijadikan pijakan sebagai landasan untuk memutuskan hal-hal yang belum ada ketentuan hukumnya. Nah, karena itu kita yang merunut apa yang sudah ada, nah, tinggal kita menjalankan. Cuma kita seharusnya bersyukur ya, dengan madzhabul arba'ah misalkan, dengan konsep imam yang 4, itu satu perkara itu hukumnya bisa beragam. Nah, beragamnya hukum itu tidak bisa kemudian menafikan satu dengan yang lain, karena dia adalah pandangan dan pendapat. Jadi misalkan ada pendapat imam yang satu dengan imam yang lain itu berbeda, maka tidak bisa kemudian pendapat imam ini yang paling benar, tidak bisa. Pendapat imam ini yang salah, tidak bisa. Kenapa? Karena semua itu hanya bagian daripada pertimbangan akal kita, supaya kita itu bisa lebih tercerahkan. Dan sekali lagi, bahwa hukum itu berlaku bagi pelakunya, bukan orang lain. Masalah dia menjadikan pertimbangan imam yang satu mengabaikan imam yang lainnya, atau menjadikan pertimbangan imam lain yang mengabaikan imam yang satunya, itu semua hanya pertimbangan dia. Tapi hukum itu berlaku ketika dia mengambil putusan. Ya. Nah, kita itu sering jadi korban alladzi yuwaswisu fi sudur linas minal jinnati wan nas. Apa itu? Kita dinampakkan seolah-olah milik kita lah yang paling benar, seolah-olah milik kita lah yang paling baik, seraya menegasi, menghilangkan, menafikan kebaikan dan kebenaran yang ada pada orang lain. Padahal al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu dan kamu tidak perlu meragukannya. Jadi sepanjang itu ada rujukan hukumnya, kita tidak perlu kemudian saling menegasikan, saling menafikan, saling meniadakan. Ya sekarang ini mungkin yang lagi agak ngetren itu misalkan terkait dengan zakat al-fitri misalkan. Zakat al-fitri itu Rasul menyebutkan fardhu Rasul zakat al-fitri so'an. Jadi kalimat beliau adalah Nabi mewajibkan zakat fitrah itu adalah satu sok. Nah, satu sok itu prakteknya dulu itu dicakup, nah, dicawuk gitu ya, nah, cawuk ini. Nah, cawuk ini kemudian dikonversi. Bagaimana kalau takaran? Bagaimana kalau timbangan? Maka tentu ada perbedaan. Cakupan Nabi, cakupan sahabat juga tentu beda satu dengan yang lain. Tergantung. Walaupun pertanyaannya tidak selamanya yang kecil makanya sedikit dibanding yang besar. Mohon maaf Mas Roni ya.
Jadi Mas Roni betul gebul, anaknya gemuk, tinggi. Tidak berarti Mas Roni makannya banyak. Walaupun cakupan tangannya Mas Roni itu mesti lebih banyak daripada Mas Najib. Ya, Najib lebih kurus daripada Mas Roni kan. Tetapi makannya belum tentu Mas Najib lebih sedikit daripada Mas Roni kan begitu. Ya. Artinya ketika Nabi mengatakan sokan itu kita yakin satu sok itu kemudian disetarakan, gitu, dikonversi. Nah konversinya untuk kita itu ada yang menyebut 2,4 kilogram, ada yang menyebut 3 liter, ya, atau 2,8 kilogram. Nah, ketika terjadi konversi yang berbeda, maka lalu muncul sekarang ini ikhtiyatin, itu hati-hati. Itu ada 2,5 atau 2,5 kilo, ada yang menyebut 3 kilo. Lalu mereka debat saling menafikan. Jadi yang 2,5 kilo mengatakan nggak sah itu, yang 3 kilo kenapa? Itu berlebihan. Ya kan? Semua perbuatan itu harus sesuai dengan yang diyakini, sesuai dengan ilmunya. Tapi kalau berlebihan tidak, seperti sholat subuh kemudian dia pakai 4 rakaat atau 3 rakaat. Subuh itu cukup 2 rakaat. Ya. Bagi yang 3 kilo dia bilang itu kurang, itu 2,5 kilo itu nggak sah. Nah itu sama dengan seperti dia sholat zuhur kok hanya 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah mestinya kurang itu. Padahal sumber referensinya itu berbeda. Sok sama, satu soknya, yang satu di Madinah dikonversi 2,5 kilo, yang satu ada di Syam, Syria, itu dikonversi dengan 3 kilo. Mengikuti paham daripada imam yang 4. Kedua-duanya itu pendapat untuk mengkonversi. Yakinnya tetap bahwa itu ada sokan satu, sok sebagaimana Rasulullah SAW nyatakan dalam sabda beliau. Nah, oleh karena itu maka ketika kita melihat yang demikian, itu kita menjadi orang yang arif, orang yang bijak, menjadi orang yang bisa memahami bahwa keberagamaan itu harus didasarkan ilmu yang mendatangkan keyakinan. Keberagaman itu didasarkan dalil yang mendatangkan keyakinan. Jadi yang yakin 2,5 silahkan, yang yakin 3 silahkan, tidak harus kemudian menghilangkan. Toh isinya sama-sama diakui dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujungnya itu kan diterimanya zakat kita oleh Allah itu, ya. Nah, ini saya sampaikan karena Panti Asuhan juga menerima zakat al-fitri, menerima zakat al-amwal, menerima fidyah, ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin untuk menyalurkan melalui Panti Asuhan Nur Husna pun tidak ada masalah, ya. Ya, bisa untuk diberikan kepada anak-anak. Tapi sekali lagi Panti Asuhan tidak bertindak sebagai amil, tidak, tetapi sebagai mustahik penerima, karena dia adalah kumpulan orang-orang yang memang layak untuk diberi, ya. Layak untuk diberi. Jadi bukan kumpulan pengelola, bukan amil zakat, tetapi mustahiknya zakat itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sepanjang tidak ada hukum yang baru, maka ketentuan hukum yang lama itu berlaku. Jadi sepanjang sudah kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu tadi bersumber kepada dalil, bersumber pada pengetahuan, maka tidak boleh digugurkan dengan adanya hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang baru. Berdasarkan kaidah ini pula, manakala seorang itu menjumpai sesuatu keraguan mengenai hukum suatu perkara, maka diperlakukan hukum yang telah ada atau telah ditetapkan pada masa yang telah lewat sampai ada hukum lain yang merubahnya, karena apa yang telah ada itu lebih dapat diyakini keberadaannya daripada yang baru yang belum ada. Di antara contoh furu'iyahnya ialah dalam lapangan ibadah, jika seseorang telah berwudu kemudian datang keraguan dalam hatinya, barangkali telah berhadas, maka dalam keadaan semacam ini hendaklah ditetapkan hukumnya bagi dia adalah hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni sebelum datang adanya keraguan hadas, yakni di mana dia tetap dalam keadaan
berwudu dan belum berhadas. Subhanallah. Jadi inilah yang kadang-kala kita itu melupakan ya betapa pentingnya keyakinan di dalam melakukan sebuah amal peribadatan. Contoh dalam melakukan muamalah, bila seorang hakim menghadapi perkara yang terjadi karena suatu perselisihan antara seorang debitur dengan seorang kreditur, di mana debitur itu pemberi utang, gitu ya. Kreditur itu penerima utang, katakan itu, mengatakan bahwa ia telah melunasi hutangnya kepada kreditur tanpa bukti, namun kreditur menolak perkataan si debitur tersebut yang dikuatkan dengan sumpah. Berdasarkan kaidah ini, maka hakim harus menetapkan bahwa hutang tersebut masih ada atau belum dilunasi. Karena yang demikian inilah yang telah diyakini akan adanya, dan keputusan ini dapat berubah manakala ada bukti yang baru yang meyakinkan bahwa dia telah melunasi utangnya tadi. Karena itu Islam mengajarkan urusan utang-utang itu faktur tulis dan catat, ya. Jadi jangan enggak utang nggak perlu dicatat, nyaur utang itu dicatat. Kenapa? Karena itu sangat menenteramkan. Jadi ketika kita itu dalam bermuamalah, maka faktubu idza tadayantum bitain ila ajalin sama faktubu. Jika kamu bermuamalah yang itu bernuansa atau berjangka, punya waktu tangguh, maka hendaklah kamu tulis. Nah, penulisan itu jauh lebih bisa dipercaya untuk keyakinan daripada penceritaan saja. Aku lunasi ini kok bisa ditagih, melayu ke hakim. Maka hakim akan mengatakan Anda belum lunas. Kenapa? Karena kenyataannya Anda punya utang itu yakin, kedua belah pihak itu yakin. Tapi ketika Anda melunasi, salah satu pihak tidak yakin. Dan itu bisa gugur ketika ada bukti baru nih, kwitansi pelunasannya. Baru itu bisa untuk digunakan untuk menggugurkan kewajiban dia kalau dianggap sudah lunas. Yang terakhir, la ibrata bidzanil bayyin khatu. Tidak dapat diterima atau diperhitungkan sesuatu yang didasarkan pada dzan yang jelas keliru dan salahnya. Jadi akibat daripada hal yakin la yuzal bisyak, keyakinan itu tidak bisa untuk dihilangkan karena adanya keraguan, maka muncul anak tangga daripada kaidah ini bahwa setiap yang didasarkan kepada zon yang jelas-jelas akan salahnya, maka zon itu tidak bisa untuk diterima. Jadi ketika orang itu telah melunasi hutangnya tadi, kemudian wakilnya atau penanggungnya atau kafilnya itu juga telah melunasi hutang itu, kemudian dia menyangka bahwa hutang itu belum dilunasi, maka penanggung yang melunasi tadi itu boleh meminta kembali uangnya. Hal ini persangkaan yang belum dibayar hutang tidak benar karena terbukti telah dibayarkan. Jadi sekiranya proses sengketa hutang tadi itu memang ternyata sudah ada orang yang menanggung dan itu telah melunasi, walaupun tadi diingkari tidak, maka kemudian yang diterima adalah telah lunas. Kenapa? Karena sudah ada bukti kafil, ada bukti penanggung daripada pelunasan hutang tadi oleh pihak lainnya. Nah, oleh karena itu sekali lagi di dalam kita menjalani hidup ini harus betul-betul sampai yakin, ya. Jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita bimbang. Semua yang kita kerjakan harus didasarkan pada keyakinan yang ada pada diri kita. Barulah itu ada hukum terhadap perbuatan kita. Makanya niat itu harus kita mantapkan, harus kita perkuat di dalam hati kita. Jangan sampai ada jeda ketika orang berniat melakukan suatu tindakan, lalu dia melupakan terhadap keberadaan niatnya itu di dalam mengerjakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambah wawasan kita
betapapun ketika kita mengetahui yang pokok, maka yang cabang pun akan bisa kita urai dengan baik dan tepat. Biasanya kalau orang itu nggak tahu yang pokok, itu biasanya lalu ribet, ruwet, dan bikin mumet pada orang lain. Ya. Bagaimana bedakan ujung dan pangkal, dia tidak bisa. Bagaimana yang bedakan mana ini akar, batang, dan ranting, dia nggak bisa. Otomatis di dalam kehidupannya bisa-bisa terbolak-balik, ya, terbolak-balik. Yang atas jadi yang bawah jadi atas, yang nyamping jadi tidak karon lah itu. Karena itu mari bersama-sama kita belajar melalui Nurul Husna ini. Kita ingin ada generasi yang unggul, generasi yang mandiri, generasi yang berkemajuan. Mudah-mudahan seiring dengan Allah apa yang kita azamkan menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Kita sambung insyaallah besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.